Di Opanggen ini kami sering dapat permohonan rombongan akan datang dari klasis atau dari kampung. Mereka akan minta sekolah Opanggen dan mereka mau kami dirikan sekolah Opanggen di kampung mereka. Dan memang kami ingin sekali membantu semua anak. Ada sebenarnya daerah pegunungan Papua saja perlu ribuan sekolah yang baik, bukan hanya 3 SD, 1 SMP, 1 SMA Opanggen, tetapi perlu ribuan lagi. Dan saya ada hati untuk semua. Setiap kali saya kemana-mana, lihat anak-anak main voli, duduk di bawah pohon, tunggu-tunggu guru yang tidak akan datang, hati saya mau pecah untuk mereka. Jadi kemarin ada permohonan untuk 15 sekolah Opanggen lagi, dan saya ingin sekali mau membantu. Tapi kami harus melihat prosesnya. Nomor satu, tidak ada Superman, tidak ada Upkind, tidak ada orang hebat yang bisa jalankan 1000 sekolah yang baik. Tuhan pakai orang sederhana dan setia, yang siap layani dari hati di satu tempat dan layani lama di situ. Jadi kalau kami lihat cara Tuhan, itu tidak merubah dari Taman Eden sampai sekarang. Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah merubah. Di Taman Eden, dia ciptakan tanah, dia siapkan ladang, dia suruh Adam dan Hawa kerja, makan dari hasil kerjamu. Dia juga suruh dia untuk mengawasi, menjaga apa yang dia ciptakan. Dan Tuhan kerja melalui Adam dan Hawa. Tuhan kerja melalui kami. Itu cara dia. Jadi dari awal sampai sekarang itu tidak merubah. Sering kami mau Tuhan harus kerja lewat orang lain dan layani kita. Tapi sebenarnya Tuhan punya cara, itu ciptakan kesempatan tanah, dan dia bilang silakan kerja, saya akan memperkuatkanmu. Kalau kami lihat sejarah yang lebih dekat daripada Taman Eden, misionaris yang masuk Papua, Tuhan sendiri tidak langsung datang dengan malaikat dan menginjili, tetapi dia gerakan hati misionaris. Dan hampir semua misionaris, mereka hanya orang sederhana. Mereka bukan orang hebat. Mereka memang berani, mereka setia, mereka siap korbankan diri, siap mati. Tetapi mereka bukan orang terpintar, terhebat dari daerah mereka. Dan dengan rendah hati dan daya tahan dan kuasa Roh Kudus, yang masuk Bokendini jalan kaki 28 hari dari Hetegima. Setelah mereka masuk dengan pesawat yang darat air, baru mereka hadapi banyak tantangan. Jangan pikir bahwa Tuhan melindungi mereka dari lintah atau dari orang-orang jahat yang datang dan curi mereka punya barang dan yang mengancam mereka. Jalan itu penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Baru pada waktu mereka masuk Bokendini, mereka harus bayar untuk semua. Nah, untung pada saat itu masyarakat hanya mau kulit bia, garam, parang, kapak, begitu. Jadi pada waktu bikin lapangan terbang atau cari tempat untuk rumah atau mau beli kulit kayu untuk lantai dan dinding dan alang-alang, mereka bisa bayar dengan sabun, dengan garam, dengan kapak, dan masyarakat siap kerja. Tapi pada saat itu masyarakat belum tahu tujuan yang jelas. Pada saat misionaris mulai menginjili dan menjelaskan tujuan mereka, Roh Kudus mulai kerja. Baru mereka buka sekolah. Sekolah itu untuk baca tulis dan belajar Alkitab. Dan yang datang, mereka tidak dibayar uang duduk untuk datang dan ikut training. Tapi mereka biayai diri sendiri. Dan mereka kasih sumbangan ke misionaris, pisang, ubi kah, sayur kah. Dan
karena mereka ingin tahu, mereka ingin belajar. Dan setelah 2-3 hari belajar, baru mereka bagi ke kampung-kampung mereka, dan mereka menginjili di situ sampai ada banyak orang yang mau terima Injil. Dan setelah itu terjadi, mereka mau bangun gereja. Dan gereja itu bukan bantuan dari donatur, bukan dari pemerintah, bukan pihak luar, tetapi masyarakat di tempat itu sediakan tanah. Mereka sediakan kayu, mereka sediakan alang-alang, kayu buah, tali rotan, semua. Dan mungkin dari misionaris mereka sumbang paku sedikit atau kaca, tetapi bangunan cukup sederhana, dan itu dibangun oleh rakyat, dengan keringat dari rakyat, dan dengan kemampuan dan kekayaan sumber daya alam yang ada di tempat. Nah, ini cara yang Tuhan kerja. Ini cara Injil masuk Papua. Jadi tahun 60-an, 70-an di sini, tidak menunggu pemerintah, tidak menunggu donatur besar dari luar, tetapi usaha dengan apa yang Tuhan kasih. Itu sama dengan Taman Eden. Sama dengan Tuhan punya rencana dari awal sampai sekarang. Pada waktu gereja itu didirikan, itu bukan misionaris yang datang setiap hari Minggu dan naik mimbar dan khotbah. Itu bukan misionaris setiap hari Minggu yang datang dan mengajar sekolah minggu. Itu bukan misionaris yang menjadi majelis di situ. Itu rakyat di tempat itu orang-orang lokal. Nah, misionaris punya tugas itu untuk siapkan mereka, supaya mereka bisa jalankan gereja masing-masing. Baru Injil disebarkan cepat sekali. Dan Papua diinjili luar biasa cepat oleh karena strategi Tuhan begitu. Jangan harap ke satu orang. Bagaimana kalau masyarakat pada saat itu ada pola pikiran dengan masyarakat sekarang? Tunggu misionaris kerja. Tunggu misionaris membiayai. Tunggu misionaris bawa tukang-tukang dari Jawa untuk bangun gereja semua. Tunggu misionaris yang urus ini semua. Tidak mungkin Injil bisa disebarkan dan daerah Papua bisa terima Injil seperti apa yang terjadi dengan. Jadi ini Tuhan punya cara, dan Opanggen adalah Tuhan punya sekolah Kristen. Kami tidak beda. Nah, kalau lihat banyak orang minta sekolah Opanggen, ini sangat penting untuk masa depan anak kita, sangat penting. Hal yang sangat penting, saya siap tumpah darah, saya siap korbankan uang, saya siap korbankan waktu, saya siap korbankan segala-galanya kalau itu hal yang penting. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang terpenting. Kalau kami lihat Opanggen sekarang kami di wilayah Bogor, dan ada sekitar 50 guru lebih. Antara 50 itu kira-kira 4 ada dari wilayah Bogor. Semua yang lain dari wilayah lain. Nah, saya sudah siapkan dan training latih lebih dari 100 guru dari sini, dari daerah pegunungan, khususnya daerah Bogor. Tetapi hampir semua anggap ini batu loncat. Mereka masuk untuk cari pengalaman atau supaya mereka bisa isi CV dan bisa lanjut menjadi guru honor atau guru PNS di pemerintah. Mereka tidak anggap ini hal penting yang mereka mau investasi kehidupan mereka untuk bangun masa depan lewat sekolah Opanggen. So, lebih dari setengah guru kami adalah orang dari luar Papua. Gaji jauh lebih besar dan hidup jauh lebih enak di tempat lain. Tetapi Tuhan panggil mereka, dan mereka mau bawa perubahan dan memperkuatkan masa depan Papua. Tetapi orang dari wilayah Bogor, kalau ada S1, S2, tidak mungkin akan kerja di sini. Kami tidak pernah. Kalau ada S1, S2, langsung PNS, hal penting. Yang setia di sini ada satu yang luar biasa setia, tapi dia tidak pernah masuk kelas 1 SD. Kami yang ngajar dia untuk baca tulis. Dia guru TK yang luar biasa. Kami ada 2 lagi yang seperti itu. Mungkin selesai SD saja kah, atau baru mungkin selesai SMP. Tidak ada ijazah. Mereka bisa setia di sini. Dan perempuan semua, tidak ada laki-laki. Kami fokus mulai 12 tahun yang lalu siapkan pemimpin-pemimpin Opanggen dari orang asli daerah sini
yang bisa memimpin masa depan ini. Karena saya orang asing, saya punya visa, saya tidak tahu tahun ini akan dicabut, saya bisa kembali atau tidak. Jadi kami fokus untuk siapkan, kaderkan orang lokal yang bisa memimpin ini selama-lamanya. Tapi setelah dapat pengalaman sedikit, pergi. Kami ada tiga yang paling setia, tapi itu orang Tiong, orang Yali, dua, mereka yang setia. Tetapi orang dari sini, dari daerah Bogor. Jadi, kita harus berpikir, kalau ini penting, kenapa kita tidak siap korbankan anak-anak kami untuk daerah kami? Semua siap kasih tanah kosong, tetapi untuk sumbang kayu, untuk bangun, untuk keringat. Dan ini bukan hanya bangun satu kali baru kasih tinggal. Dengan sekolah itu setiap minggu, setiap semester, perlu perawatan, perlu uang untuk gajikan guru, dan lain-lain. Itu penting. Jadi, kalau itu penting, macam anak saya sangat penting bagi saya. Dan saya investasi semua untuk mereka, dan kami punya tetangga punya anak juga. Jadi cara yang Tuhan kerja, dia tidak minta bantuan dari pemerintah. Ada pernah dengar Yesus minta bantuan dari pemerintah atau buat proposal? Kalau pemerintah mau bantu dari perpuluhan mereka luar biasa, tapi itu bukan tanggung jawab mereka. Ini Tuhan punya sekolah. Jadi itu Tuhan punya anak yang akan sumbang perpuluhan, akan sumbang tenaga, baru ini akan dibangun dan memuliakan nama Dia. Tetapi kalau kami harap ke pemerintah, ada ratusan, ribuan sekolah pemerintah di sini. Kenapa kami mau bangun lagi? Tetapi kalau mau ada sekolah Kristen, swasta, standar internasional yang kami berharap di Opanggen, itu harus dibawa gereja. Dan Tuhan punya cara itu beda dari pemerintah punya cara. Kalau kami coba satukan itu, memang kami akan dapat hasil yang kami bisa lihat di sekitar kami. Banyak sekolah, tapi kualitasnya sesuai dengan kemauan, atau mau dapat kualitas Opanggen tapi dengan ongkos yang itu yang harus dipikirkan. Kalau itu penting, saya siap korban, saya siap bayar, saya siap usaha, saya siap memberi kehidupan saya untuk usaha itu. Jadi saya ingin sekali melihat ribuan sekolah berkualitas di daerah pegunungan. Tapi itu kembali ke gereja dan masyarakat di tempat. Saya salah satu orang, saya bukan Superman. Saya bisa jalankan beberapa sekolah. Kalau ada tenaga, kalau kami ada staff yang setia masuk seperti PNS, seumur hidup saya akan layani di sini. Oh, kami sudah ada 20 sekolah kalau begitu. Tetapi hanya mau pakai Opanggen sebagai batu loncat dan pergi. Ya, ini batasnya, 3 sekolah saja, dan kami berharap semua bantuan dari luar, bukan orang dalam. Jadi itu harus dipikirkan. Maaf sedikit tajam, tetapi harap masyarakat akan tangkapi ini serius dan akan mulai usaha supaya anak-anak Papua bisa ada pendidikan yang terbaik dan masa depan Papua bisa merubah. Wah.